Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat pemirsa semua dimanapun berada, semoga selalu dilindungi oleh Allah dan senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki yang manfaat, yang barokah dunia sampai akhirat. Sahabat pemirsa semua yang dirahmati Allah, sebelum saya memulai pengajian ini, saya mau panggil dulu pendamping saya. Baiklah, saudara-saudaraku pemirsa dimanapun berada, saya akan melanjutkan kajian kitab Nash'iyatul Ibad, masih menjelaskan hadis qudsi. Dalam video yang terdahulu sudah dibahas, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Ya ibadi kullukum 'arun illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Yang belum dibahas adalah ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah melakukan kesalahan, melakukan dosa di dalam waktu malam dan waktu siang. Tetapi aku mengampuni dosa-dosa, maka mohonlah ampun kalian kepadaku, aku akan ampuni. Ini mengandung pengertian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membuka rahasia kepada kita bahwa hakikat kita semua adalah orang yang selalu melakukan kesalahan, baik di waktu malam atau di siang hari. Kesalahan dosa yang kita lakukan begitu banyak, tetapi Allah adalah Maha mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kalian kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Jadi kita semua harus merasa, harus mengakui pada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah orang yang selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Dosa dan kesalahan selalu kita lakukan siang dan malam. Maka kita jangan pernah putus asa. Walaupun kita itu banyak dosa, setiap hari, setiap malam kita lakukan, tetapi Allah adalah Maha Pengampun. Allah adalah Maha Pengampun segala dosa. Ketika kita memohon ampun kepada Allah dan mau bertobat, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Intinya adalah
Kita harus iktiraf, mengakui. Kalau kita sudah mengakui, merasakan bahwa kita ini banyak dosa, maka pasti akan mengadakan taubat dan mengadakan mohon ampun kepada Allah. Lain halnya dengan orang yang tidak mau mengakui. Kalau orang yang tidak mau mengakui bahwa dirinya salah, bahwa dirinya punya dosa, tidak akan pernah memohon maaf, tidak akan pernah memohon ampun kepada Allah. Jadi untuk kita menjadi orang yang taib, orang yang taubat, itu pertama harus kita mengakui diri kita sendiri bahwa diri ini telah melakukan kesalahan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Semenjak kita mulai balik, semenjak itulah kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Betapa banyak dosa kita. Maka pantas seorang pendosa yang saat itu taubat kepada Allah sangat-sangat mengakui adalah Abu Nawas. Beliau bermunajat kepada Allah, ilahi laskulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahbli taubata ya zal jalali. Wahai Tuhanku, tak pantas aku menjadi penghuni surgamu, tetapi aku tak kuat untuk menjadi penghuni neraka. Ini pengakuan yang luar biasa karena banyaknya dosa. Saat ia taubat kepada Allah, saat ia menyesali dengan perbuatannya, ia juga tidak menjadi pede bahwa dirinya itu ahli surga karena dosa yang ia lakukan. Tetapi ingat, lanjutan daripada syair munajat ini, wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tak kuat untuk menjadi penghuni nerakamu ya Allah. Artinya walaupun dia itu adalah orang yang pendosa, tapi ia mohon dengan amat sangat kepada Allah untuk mengampuni dan untuk dimasukkan ke dalam surganya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, hadani Allah wa iyyakum, janganlah pernah kita menyepelekan dosa, walaupun dosa itu kecil. Sebab kata Rasulullah, la shighara ma'al israr wa la kibara ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa yang kecil yang selalu dilakukan, dan tidak ada istilah dosa besar yang disertai dengan taubat dan memohon ampunan. Artinya bahwasanya dosa yang kita lakukan walaupun kecil, dosa kan ada dua kategori, ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Nah, ketika dosa kecil itu dilakukan, setiap hari kita lakukan dosa kecil itu, sementara tidak mau bertobat, karena kebanyakan kita itu saudara-saudara semua, dosa kecil itu disepelekan, sehingga ketika kita melakukan dosa kecil tanpa kita menyadari, tanpa kita mengakui, maka semakin menumpuk dan menumpuk, akhirnya menjadi besar. Kilan-kilan jabalan, kata orang, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Hal dosa pun sama seperti itu. Wala kibara ma'al istighfar, dan tidak ada dosa, istilah dosa besar yang selalu diistighfari atau ditaubati. Bandingannya begini, si A melakukan dosa kecil sehingga ia tidak merasa dengan dosanya, maka ia enak melakukannya terus, semakin bertambah tahun, semakin bertambah usia, ia tidak merasa dirinya punya dosa, maka tidak akan pernah ia bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau si B ini melakukan dosa besar, ya, misalkan berzina atau membunuh misalkan, ya. Nah, si B ini selalu terngiang, selalu merasa bahwa dirinya itu
melakukan dosa besar, maka kemudian ia dihantui perasaan ketakutan yang luar biasa akan siksa Allah, maka kemudian ia bertaubat kepada Allah, selalu mohon kepada Allah ampunannya, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya. At-taibu kamal la dzambala. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi jelas, sahabat yang dirahmati Allah, dosa yang kita lakukan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah runtuh sebelum kita taubat, sebelum kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka solusi terakhir kita di dunia ini, karena tadi Allah sudah menjelaskan bahwa kita itu adalah orang yang salah, orang yang selalu melakukan kesalahan dan dosa, maka solusinya tidak ada lain adalah taubat. Taubat, taubat, taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, maka marilah kita kembali menjadi manusia yang fitrah, menjadi manusia yang bersih. Setelah kita melakukan kesalahan, setelah kita melakukan dosa, Allah pasti akan mengampuni dengan kembalinya kita. Taubat itu artinya adalah kembali menjadi suci, kembali menjadi bersih, yang pada innal mauluda yuladu alal fitrah, bahwa anak dilahirkan itu dalam keadaan suci. Maka kemudian setelah dewasa kita kotori, kita berbuat dosa, maka kita dianjurkan, diwajibkan bertaubat kepada Allah. Artinya kita kembali untuk menjadi orang yang bersih. Jadi intinya kita harus bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah. Kemudian kita iringi taubat kita dengan banyak melakukan amal ibadah, dengan banyak melakukan amal soleh. Allah berfirman, al-hasanatu yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan. Artinya amal baik yang kita lakukan akan bisa meredam, akan bisa menindih perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu saja bahasan kali ini. Semoga dengan kajian ini kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang yang ahli taubat, menjadi orang yang ahli istighfar, menjadi orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.